Ya udah, cepetan mulai. Iya ya bos. Aku harus ngapain ini? Tenang loh bos. Ini aku lagi siap-siap. Ini bos, minum dulu. Ternyata hidup menjanda jauh lebih enak ketimbang punya suami. Buktinya setelah aku menjanda, hidupku jauh lebih enak. Aku bisa bangun rumah, bisa beli motor, mau beli apa aja bisa kebeli. Oh iya, ini kan udah siang, waktunya aku jemput rezeki. Alhamdulillah, udah selesai bersih-bersih musola. Nanti kan kalau ada anak-anak yang mau ngaji, udah bersih. Aduh, maaf ya Pak Ustadz, hampir nyempet. Gimana Pak Ustadz, ada yang luka nggak? Kalau ada yang luka nanti aku ganti rugi. Enggak, Mbak Rini. Oh ya, Mbak Rini. Kebetulan banget, Mbak, ketemu di sini. Sebenarnya tuh ada yang mau saya omongin ke Mbak Rini. Iya, tentang apa itu Pak Ustadz? Boleh duduk sebentar nggak, Mbak, di sini? Jangankan sebentar Pak, lama juga boleh, asalkan Pak Ustadz banyak duitnya. Silakan, Mbak Rini. Gimana Pak Ustadz? Barangkali Pak Ustadz mau ngejob saya. Aku kasih diskon ya Pak Ustadz. Biasanya saya kalau sama orang lain di job 1 juta, tapi kalau sama Pak Ustadz 500 ribu aja deh, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Halah, nggak usah sok-sokan Pak Ustadz. Ustadz kan juga manusia. Pastinya butuh yang anget-anget kan Pak Ustadz? Nah, sebenarnya yang mau aku obrolin ke Mbak Rini itu ya tentang ini loh, Mbak Rini. Nggak pantas loh, Mbak Rini. Hidup di desa, tapi pekerjaannya Mbak Rini itu kayak gini. Maksud Pak Ustadz tuh apa sih Pak? Gini loh, Mbak Rini. Ya takutnya ya Mbak Rini, dengan pekerjaan Mbak Rini itu yang kayak gini, membawa dampak buruk ke desa kita, Mbak Rini. Halah, Pak Ustadz itu nggak usah sirik sama rezeki saya. Kalau Pak Ustadz nggak mau pakai saya, udah nggak usah banyak komen. Ya maaf Mbak Rini, kalau nasihat saya ke Mbak Rini itu bikin Mbak Rini nggak nyaman. Ya jelas lah, bikin nggak nyaman. Baru jadi Ustadz kemarin aja udah ngomenin hidup orang. Udah gitu aja yang mau dibahas. Iya Mbak Rini udah. Udah aku pasang kata-kata manis, aku kira mau ngejob aku, ternyata cuma mau ngeritik hidupku aja. Astagfirullahaladzim. Ya udahlah, setidaknya aku tuh udah ngasih saran, juga udah ngingetin. Gara-gara Elsie nih, aku sampai habis-habisan kayak gini. Mana aku tadi udah janjian lagi. Duh, duit udah nggak ada. Kang Agus, Kang Agus pasti punya duit ini.
Tuh kan, kalau aku udah lihat padiku yang bagus ini, sampai lupa sarapan, tahu-tahu perutku sakit. Alhamdulillah ya Allah, berkah barokah. Padiku bagus banget ini. Tahun ini kayaknya melimpah hasilnya. Duh, mendingan aku pulang sarapan dulu lah, daripada nanti asam lambungku naik. Aduh deh, ayo jalan tuh matanya dipakai. Hah? Rini? Alah, mantan suami toh. Aku tahu mas, hidup kamu tuh susah. Aku tahu kamu tuh mending mati ketimbang hidup susah. Tapi tolong mas, jangan libatin aku. Kalau mau bunuh diri, tolong mas, jangan libatin aku. Rin, gimana kabar kamu, Rin? Kamu nanyain keadaan aku. Kamu lihat sendiri mas. Dulu sewaktu jadi istri kamu, mana pernah aku pakai baju bagus. Mana pernah aku naik motor. Yang ada kemana-mana jalan kaki. Yang jelas mas, aku sekarang udah jadi orang kaya. Hidupku udah enak. Oh iya, gimana sekarang keadaan kamu? Udah mas, gak usah dijawab. Aku udah tahu jawabannya itu apa. Kalau lihat penampilanmu yang lusuh, terus badan kamu yang dekil, pasti kamu masih sama seperti yang dulu mas. Kamu masih jadi orang kere. Aduh mas untung aja aku dulu minta pisah sama kamu. Kalau enggak, entah jadi apa hidupku. Udahlah mas, aku permisi dulu. Astagfirullahaladzim, kamu masih seperti yang dulu, Rin. Walah Kang, kamu loh tak cariin kemana-mana, ternyata di sini toh. Terus sampai ngapain berdiri di sini? Itu loh, Pek, dari sawah mau pulang sarapan. Nah terus ini gimana Kang? Gimana apanya toh? Lah katanya mau beli sawah peninggalan almarhum simbokku toh Kang. Ya nggak apa-apa, Pek, kalau misalnya yang kemarin aku nawar 100 juta, kalau kamu kasih ya nggak apa-apa, aku mau. Walah, ya jangan 100 toh Kang, lebihin dikit lah, 110. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah terus duitnya mana Kang? Walah, Pek, kamu kan jual sawah ke aku kan udah 9 kali toh, Pek. Biasa kan kalau kita jadian kan langsung tak transfer toh, Pek. Aku tak pulang dulu, nanti sampai rumah tak transfer. HP ku di rumah soalnya. Oke siap Kang, deal. Ya Deal, udah, ya. Jangan lupa transfer. Ya. Duluan Kang. Ya. Oh alah, Pek. Kamu ini mau jadi apa toh, Pek? Orang-orang itu pada nabung kerja buat beli sawah. Lah kamu ini kerjaannya itu loh, malah jual sawah warisan. Duh, mana sih? Kok lama banget? Jadi nggak ya? Ini dia. Lama banget sih, Bos. Kirain aku nggak jadi. Ya pasti jadi toh. Aku ya kalau nggak ngomong jemblemu nggak bisa tidur. Udah, terus kita mau main di mana ini? Tenang aja, Bos. Aku udah ada rumah untuk tempat gituan. Tapi itu nyewa, Bos. Kamu yang bayar ya? Tenang aja, semuanya biar aku yang urus. Duitku banyak. Udah ayo berangkat. Oke, Bos. Yuk. Udah, Bos. Kamu ikutin aku ya. Oke.
Dah bos, cepat yuk sini. Tempatnya nyaman, nggak ada yang bisa ganggu pokoknya. Oke. Udah bos, aku udah siap. Pokoknya kamu harus ngasih aku gaya yang mantap, yang bagus, yang bikin aku puas. Kan aku udah bayar mahal sama kamu. Tenang aja bos, hari ini aku buat kamu puas. Dijamin deh kamu bakal ketagihan. Ya udah, cepetan mulai. Iya bos. Aku harus ngapain ini? Tenang loh bos, ini aku lagi siap-siap. Ini bos, minum dulu. Kali ini kamu bener-bener beda dari biasanya. Kamu mantap, jos pokoknya. Aduh bos, kok dada aku sesek ya bos ya? Dada aku sakit banget. Jangan-jangan kamu tadi minum obat kuat ya bos? Jadinya kamu berlebihan gituannya. Alah, kamu ini. Bos, tapi beneran loh bos, tolongin aku bos, dada aku sakit banget bos. Enak aja kamu minta tolong. Di sini tuh aku beli. Tapi bos, ini beneran loh bos, sakit bener bos. Alah, gak mau aku nolongin. Tolonglah bos. Kamunya aja itu penyakitan. Udah, aku mau pergi dulu. Bos, tunggu bos, tolong bos. Aduh, sakitnya. Aduh. Pak Ustadz, tolongin aku, Pak. Dada aku sakit, Pak Ustadz. Ada apa Mbak Rini? Aduh, Pak Ustadz, tolongin aku. Sini Mbak, duduk dulu Mbak. Aduh. Ada apa Mbak? Ini loh, Pak. Aduh, Pak Ustadz. Dada aku sakit banget, Pak Ustadz. Aduh, sepertinya aku mau mati, Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau aku mati, pastinya aku masuk neraka ya, Pak Ustadz ya. Aduh. Mbak Rini, surga neraka itu kita nggak ada yang tahu Mbak Rini. Kita juga nggak bisa memilih, itu kehendaknya yang maha kuasa. Tapi Pak Ustadz, apa bisa Pak Ustadz aku bertobat sedangkan aku udah mau mati, Pak Ustadz? Mbak, selama nafas masih ada Mbak, kita itu masih bisa bertobat Mbak. Masih ada kesempatan buat kita bertobat Mbak. Ya Allah, alhamdulillah Pak Ustadz, aku jadi lega. Aku nggak jadi mati Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz, aku lega banget. Mbak Rini, aku mau kasih saran Mbak Rini ya Mbak. Nanti Mbak, kalau kita itu udah di alam kubur Mbak, yang dibawa itu bukan harta Mbak, tapi amal ibadah, terus sholat Mbak juga. Selama ini Mbak Rini itu ngelakuin sholat apa enggak Mbak? Boro-boro Pak Ustadz, aku sholat, aku kenal Allah aja enggak Pak. Pak Ustadz, maafin aku ya Pak Ustadz. Selama ini Pak Ustadz ngasih saran sama aku, ngasih nasihat, tapi nggak pernah aku dengerin. Malah aku marah-marah sama Pak Ustadz. Iya Mbak Rini, nggak apa-apa. Ya udah, kalau Mbak Rini itu bisa sadar, alhamdulillah Mbak. Mbak harus bertobat bener Mbak. Iya Pak Ustadz. Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Pak Ustadz udah nolongin saya. Ya Mbak Rini, sama-sama. Oh iya Pak Ustadz, selama ini aku nggak pernah mengenal agama Pak Ustadz. Jadi aku minta tolong bimbing aku ya Pak Ustadz. Insya Allah Mbak Rini, selama saya itu masih sanggup, saya bimbing Mbak Rini buat bertobat. Oh ya Mbak Rini, kalau boleh aku mau ngasih saran satu lagi buat Mbak Rini. Apa itu Pak Ustadz? Ya, saya dengar-dengarkan dulu Mbak Rini itu sama mantan suami Mbak Rini itu, gimana ya ngomongnya, itu kan melunjak, gak punya sopan santun. Mungkin ini juga karma buat Mbak Rini. Kalau bisa Mbak Rini itu datang mantan suaminya Mbak Rini, Mbak minta maaf. Iya Pak Ustadz,
Nanti aku bakalan minta maaf sama mantan suami aku, Pak Ustadz. Ya udah Mbak Rini, kalau gitu saya pamit dulu ya Mbak Rini. Iya Pak Ustadz, tapi kedepannya tolong bimbing aku ya Pak Ustadz. Iya Mbak Rini. Ya udah, saya pergi dulu Mbak Rini. Iya Pak Ustadz. Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hamba hidayah ya Allah, dan Engkau masih memberikan kesempatan untuk hamba bertaubat. Terima kasih ya Allah. Jangan.